Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang laba-laba. Jadi kalian tahu nggak, ternyata laba-laba itu bukan serangga. Hah? Kenapa bukan serangga? Lalu kalau misalnya bukan serangga, laba-laba itu apa dong? Sebelum lanjut, like dulu video ini dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Juga sekaligus supaya aku bisa makin semangat dalam video-video dan konten-konten selanjutnya. Sudah, makasih. Tadi kan aku bilang kalau laba-laba itu bukan serangga. Nah, kenapa? Oke, alasan pertama, struktur tubuh serangga itu terdiri dari kepala, dada, dan perut. Jadi ada 3 ya. Sedangkan laba-laba kepala dan dadanya itu tergabung dan perut. Jadi kepala, dada, dan perut. Jadi cuma ada 2. Nah, itu alasan pertama. Yang kedua, serangga itu punya antena. Kayak kita bandingkannya sama semut ya. Semut kan terdiri dari kepala, dada, dan perut. Semut juga punya antena. Jadi semut itu benar-benar serangga. Sedangkan laba-laba nggak punya antena. Oke, itu alasan pertama. Alasan ketiga, serangga punya 3 pasang kaki. Semut kan kakinya ada 6 ya, 3 pasang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan laba-laba itu kakinya ada 4 pasang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 pasang. Kalau 8 pasang sih, 8 kaki. Sekarang kalau laba-laba itu bukan serangga, laba-laba itu apa? Jadi laba-laba dan serangga itu masuk dalam film Arthropoda. Nah, dimana serangga masuk lagi dalam kelas insekta, tapi laba-laba tuh nggak masuk dalam kelas insekta. Laba-laba cuma masuk ke film Arthropoda. Jadi laba-laba dan serangga tuh Arthropoda. Terus kan ada tingkatan kelas lagi tuh. Nah, di kelasnya itu serangga masuk insekta, sedangkan laba-laba itu masuk ke kelas Aranida. Jadi kalau menurut kalian laba-laba itu yang bikin dia paling terkenal, yang mencolok kayak gitu ya, yang mencolok gitu lah, yang unik dari laba-laba itu apa? Jahingnya kan. Jadi jahing laba-laba itu kan suka terkesan kotor ya, berantakan gitu. Tapi sebenarnya jahing laba-laba itu juga punya manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Jadi jahing laba-laba itu bisa membantu menangkap serangga berbahaya seperti lalat dan nyamuk. Jahing laba-laba itu juga sangat kuat, lebih kuat dibandingkan baja dan benang nilon. Jika dibandingkan dengan ketebalan yang sama, jahing laba-laba itu bisa lebih kuat daripada baja dan benang nilon. Selain itu, kalian tahu nggak kalau jahing laba-laba nggak meleleh waktu dia ada di dalam air? Hebat banget ya. Walaupun kayak serem gitu laba-laba, tapi ternyata hebat banget. Nah, sekarang jahing laba-laba itu kan lengket ya. Gimana laba-laba tuh bisa jalan di jahingnya itu tanpa terjebak sendiri? Sedangkan serangga lain bisa terjebak kan, tapi laba-laba nggak terjebak sendiri di jahingnya. Nah, kenapa? Itu alasannya karena jahing laba-laba itu terdiri dari bagian yang lengket dan bagian yang tidak lengket. Laba-laba hanya berjalan di bagian yang tidak lengket itu. Saat membuat jahingnya, laba-laba itu pertama buat yang bagian tidak lengket dulu, kedua baru yang lengket. Dan serangga lain tuh nggak tahu tentang hal ini. Kasian banget ya mereka, jadi mereka tuh harus berakhir menjadi bangsa laba-laba. Kisahnya kisah. Jenis laba-laba yang paling besar itu adalah tarantula. Nah, di tarantula itu sendiri ada lagi jenis yang paling besar. Jenis laba-laba yang paling besar itu adalah laba-laba tarantula Goliath Theraphosa blondie atau Goliath bird eater, atau bisa juga disebut dalam bahasa Indonesia tarantula Goliath pemakan burung. Dan seperti namanya, laba-laba ini bisa memakan burung. Serem ya. Nah, laba-laba ini juga termasuk jenis tarantula ya, kan namanya kan tarantula Goliath bird eater ya, tarantula Goliath pemakan burung. Nah, jadi lama hidupnya yang jantan tuh cuma 3-6 tahun. Itu beda banget sama yang betinanya. Yang betinanya itu bisa mencapai 15-25 tahun. Beda banget ya. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau jenis laba-laba paling besar itu masih sendiri ya. Jadi, laba-laba jenis ini tuh punya ciri-cirinya tuh punya pipa kuning dan abu-abu cerah di kaki pertama dan keempatnya. Setelah itu dia juga punya pita perut berwarna merah muda. Dia juga, laba-laba ini juga lebih suka tinggal di tempat-tempat kayak di pohon-pohon tua gitu. Nah, namun dia sudah menjadi langka. Mengapa? Karena habitat aslinya ini banyak dilanda perang, sehingga sekarang kebanyakan tinggal di gedung-gedung yang udah tua, yang tak berpenghuni lagi gitu. Laba-laba ini beracun atau laba-laba ini berbisa, bisa juga beracun. Berbisa itu sama ya. Nah, tapi racunnya atau bisanya ini tidak beracun atau tidak berbisa pada manusia. Namun racunnya ini cukup untuk membunuh seekor tikus kecil, atau kadal, atau ular, atau burung.
yang menjadi mangsanya atau yang menjadi makanannya gitu. Jenis laba-laba ini pertama kali ditemukan di Sri Lanka pada tahun 2009. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta unik tarantula. Fakta unik yang pertama, tarantula itu berbisa atau beracun ya, bisa juga disebut racun atau bisa gitu, sama aja lah ya. Oke, yang kedua, tarantula memiliki bulu atau berbulu. Tubuhnya itu kayak berbulu gitu. Oke, yang ketiga, tarantula itu tidak membuat jaring laba-laba karena dia merupakan salah satu jenis laba-laba darat. Bukannya tidak bisa, namun hanya tidak membuat. Bukan tidak bisa tapi tidak membuat. Jadi sebagai gantinya, dia dapat mengejar mangsanya dengan cepat dan dia dapat melumpuhkan mangsanya. Oke, selanjutnya yang keempat, dalam bahasa Korea disebut juga laba-laba janda. Hah? Kenapa? Karena setelah kawin, yang jantan sama betina yang kawin itu, yang betinanya akan memangsa yang jantannya. Jadi setelah kawin, yang jantannya itu harus membawakan makanan untuk yang betinanya, untuk seperti mengalihkan perhatian betinanya supaya nggak dimangsa gitu. Yang betinanya itu juga ukurannya lebih besar daripada yang jantannya. Yang kelima, tarantula itu dia bisa makan tikusnya. Ukuran tikus itu yang lebih besar daripada ukuran tubuhnya, jadi dia bisa makan tikus yang lebih besar daripada dia. Hebat ya, serem banget gak sih? Yang keenam, ada satu jenis tarantula yang apabila tubuhnya itu tersentuh sedikit saja, itu dia bisa mentransfer racun atau bisa yang bisa membuat bagian yang tersentuh itu jadi meradang atau bengkak gitu. Serem banget ya. Yang ketujuh, kalian tahu nggak kalau orang Italia zaman dulu itu percaya kalau seseorang kena gigit atau tergigit oleh tarantula, orang tersebut akan menjadi gila, kemudian dia akan menari, menyanyi, dan kemudian orang itu akan mati. Tapi hal ini tidak benar. Bisa atau racun dari laba-laba itu tidak beracun atau tidak berbisa pada manusia. Walaupun ada beberapa jenis yang kalau bisa tergigit olehnya itu bisa mengancam nyawa. Tapi sebagian besar itu gak berbisa untuk manusia. Walaupun kayak muncul inflamasi gitu, tapi itu gak akan menyebabkan kematian. Fakta unik yang ke-8 sama aja ya. Tarantula itu dia akan terus-menerus mengganti kulit. Mengapa? Karena tubuhnya itu akan selalu bertambah besar. Ini bukan metamorfosis ya, tapi ini tuh kayak pertumbuhan tubuhnya yang kian besar. Jadi kian lama kian besar. Tarantula itu akan melepas kulitnya, kemudian dia akan memiliki kulit yang baru. Demikianlah prosesnya berlanjut terus. Ini tuh kayak proses pertumbuhannya gitu. Fakta unik yang ke-9, kalian tahu nggak kalau sebenarnya tarantula itu merupakan kuliner khas dari Kamboja. Nah, tarantula ini mulai dikonsumsi saat rezim otoriter Khmer Merah berkuasa pada tahun 1970-an. Di era rezim ini, kemiskinan dan kelaparan membuat masyarakat melakukan segala cara untuk bertahan hidup, seperti mengkonsumsi apapun yang bisa dimakan, termasuk tarantula. Lama-kelamaan, tarantula pun menjadi makanan yang digemari masyarakat Kamboja turun-temurun. Sekarang, kuliner ini banyak diburu turis loh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. I hope you enjoyed this video and don't forget to like, comment, and subscribe and share this video to your friend and your family. See you again. Bye! Kita masuk ke ukuran laba-laba. Ada yang bilang kalau jenis tarantula yang paling besar itu adalah tarantula Goliath